Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada yang lebih berbahaya lagi. Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwani. Kalau kemarin heboh dengan dilepasnya jilbab anak-anak kita, lalu kemudian kita protes, ya nanti besok insya Allah pakai lagi. Tapi yang jelas sudah dilucuti jilbab itu di tanggal 14 kemarin saat pengukuhan, ya sudah dilujutinya. Tapi ada yang lebih berbahaya lagi. Saya ingatkan kita semuanya, ada PP yang diterbitkan oleh Presiden, PP tentang kesehatan reproduksi, itu. PP tentang itu yang mengatur atau yang katanya untuk melindungi seksual. Tapi kenyataannya di dalamnya ada ayat yang nanti akan menjadi payung dibolehkannya dibagi-bagi alat kontrasepsi di tingkat anak-anak pelajar. Waspada. Ya, demi melaksanakan PP ini bisa terjadi nanti anak-anak itu dibagikan alat kontrasepsi. Waspada semuanya. Karena ada payungnya dalam rangka katanya untuk melindungi supaya anak-anak itu mungkin tidak terkena AIDS, tidak kena penyakit, maka dibagikan itu. Dan memang acara-acara seperti itu sudah ada sebelumnya. Maka waspada. Waspada. Apa yang terjadi bila anak-anak SD, SMA, SMP, SMA dibagi alat itu? Untuk apa? Tentu tidak akan jauh-jauh. Kalau sudah alat-alat itu dibagi untuk mereka, maka tentu itu mereka akan gunakan. Maka waspada. Dan inilah ternyata kita hidup sekarang memang tidak dalam kondisi baik-baik. Banyak pelanggaran, banyak kejahatan, tapi itu kemudian dibuatkan payungnya, payung hukumnya, supaya apa? Supaya legal, supaya tidak risih. Iya, korupsi juga begitu, perlu kita ketahui. Yang merusak negeri kita ini korupsi. Tapi bisa terjadi kemudian korupsi dibuat payung hukumnya. Bagi-bagi uang dari uang negara itu boleh, karena itu ada uangnya, ada anggarannya, dianggarkannya, dan itu ada peraturannya. Memang miris. Lihat tuh. Maka semakin hari yang di atas semakin foya-foya. Lihat 10 tahun yang lalu tidak banyak mobil-mobil mewah. Tapi sekarang lihat, baru saja jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu, langsung mobilnya mewah semuanya. Ada payung hukumnya. Boleh itu. Maka silakan kita semuanya untuk tidak tinggal diam. Tapi mungkin itulah uang rakyat dijaras sedemikian rupa. Pajak semakin naik, rakyat semakin menjerit. Lihat berapa panjang antrian sholat. Sudah antri tidak ada. Berapa panjang antrian apa itu? Pertalite. Kemana itu? Pajak semakin mahal, tapi yang di atas semakin berfoya-foya. Dan itu ada payung hukumnya. Lihat, baru saja menjabat ini langsung itu berkeliaran mobil-mobil mewah. Iya, mungkin kita masih boleh agak diam, karena itu harta. Biarlah, makanlah itu harta. Ya, silakan. Kalau memang kurang kenyang, tapi martabat anak kita, kehormatan anak kita. Bagaimana kalau anak-anak SD, SMP, SMA dirusak kehormatannya dengan dibagi alat yang tidak pada tempatnya, yang tidak layak anak melihatnya. Melihat saja nggak layak anak itu. Melihat barang itu nggak layak, apalagi sampai kemudian dibagikan dan kemudian disimpan di tasnya. La haula wala quwata illa billah. Dari mana akal ini? Itulah banyak orang yang sekolah tinggi, tapi ternyata akhlak dan nuraninya hilang. Sekolah di barat sana hilang. Ya, asal tahu saja.
yang kemarin melucuti jilbab itu bukan orang sembarangan. Memang ia hebat ilmu agamanya, tapi sayang, pelajar kemudian S3-nya di Amerika, maka pulang membawa ilmu dari Amerika, bukan ilmu agama, tapi ilmu, ia berkedok agama, tapi merusak agama. Ia gelarnya hebat, doktor. Maka waspada, kita menyukarakan anak-anak kita. Apa yang terjadi bila anak-anak kita di sakunya, di tasnya ada alat kontrasepsi itu? Melihatnya saja kita tidak bisa sebenarnya itu. Tapi bagaimana itu nanti diberikan kepada anak-anak kita? Dan itu ada payung hukumnya, ada yang melindunginya dengan alasan peraturan-peraturan dan seterusnya. Na'udzubillah. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita semuanya bertafakur. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita dilindunginya. Mohon bangsa dan negara ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kita tidak termasuk orang-orang yang mengkhianati kemerdekaan. Mohon mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengisi kemerdekaan dengan iman dan takwa. Dan oleh karena itu, para ketua RT tolong jangan mengadakan peringatan yang menjurus merusak anak. Adakanlah acara perlombaan yang membina, yang mendidik, jangan yang merusak. Jangan jogetan. Jangan membuka-buka aurat. Kemerdekaan ini dibayar dengan keringat dan darah, bukan dibayar dengan jogetan. Apalagi mabuk-mabukan, minuman keras dan pergaulan bebas.